Halo pemirsa setia TV One, khususnya Anda para pemudik. Kami menghadirkan rangkuman berita kabar mudik terkini yang terjadi hari ini. Berita pertama, rekayasa lalu lintas di Tol Japek dihentikan. Rekayasa lalu lintas lawan arah ke Cikampek di Tol Japek dihentikan. PT Jasa Marga Trans Jawa Tol atau JTT mendukung diskresi kepolisian menghentikan rekayasa lalu lintas atau lalin lawan arah di kilometer 55 hingga kilometer 65 arah Cikampek ruas jalan tol Jakarta Cikampek atau Japek. Saat ini, kondisi lalu lintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek telah kembali normal di kedua arah. PT Jasa Marga Trans Jawa Tol atau JTT sebelumnya mendukung diskresi kepolisian dengan memberlakukan buka tutup pintu masuk atau kontraflow atau lawan arah di kilometer 47 sampai dengan kilometer 65 arah Cikampek ruas jalan tol Jakarta Cikampek atau Japek. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran lalu lintas pada libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Lebaran 2025. PT Jasa Marga Persero Tbk mencatat sebanyak 1.765.102 kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek pada H-10 sampai dengan H-1 libur Idul Fitri 1446 Hijriah, Lebaran 2025 yang jatuh pada periode Jumat sampai Minggu 21 sampai 30 Maret 2025. Arus lalu lintas di Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat terpantau relatif lancar. Pada hari kedua perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, arus lalu lintas pada kawasan Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat hari ini terpantau relatif lancar dari berbagai arahnya, baik dari Indramayu maupun Cirebon yang nantinya akan lurus menuju ke arah Karawang ataupun Jakarta yang juga akan mengambil lajur ke sebelah kiri untuk berbelok ke arah Purwakarta. Terpantau hingga saat ini kondisi arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan lokal, baik kendaraan sepeda motor ataupun kendaraan roda 4. Tetapi juga masih didominasi kendaraan-kendaraan sumbu 3 yang melintas pada jalur arteri sendiri. Dan kemudian untuk kendaraan dari arah Karawang ataupun arah Jakarta yang nantinya akan melintas menuju Indramayu ataupun ke arah Cirebon yang juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai lancar, kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Sedangkan untuk kendaraan yang melintas dari arah Purwakarta yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Karawang ataupun yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Cirebon ataupun Indramayu hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Memang belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan karena menjadi waktu favorit bagi para masyarakat lokal yang berada pada pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk kembali melakukan silaturahmi pada hari kedua perayaan Idul Fitri. Mengingat adanya arus balik yang diprediksi pada tanggal 5 hingga 6 April 2025, dihimbau untuk para pemudik yang saat ini berada di luar Jakarta yang nantinya akan balik ke arah Jawa menuju ke arah Jakarta untuk melihat kembali waktu-waktu untuk melakukan perjalanan balik. Dan untuk pemirsa yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengupdate di Instagram kami korlantaspolri.ntmc. Pada hari kedua Lebaran 2025, PT KAI menyiapkan puluhan kereta api jarak jauh di stasiun Pasar Senen. Menurut pantauan tim TV One, di stasiun Pasar Senen masih dipadati oleh para pemudik yang baru melakukan arus mudik setelah H+1 Hari Raya Idul Fitri kemarin. Untuk hari ini, 1 April 2025, stasiun Pasar Senen menyediakan 39 kereta api jarak jauh dengan total seat sebanyak 25.938 dengan total seat yang terjual hampir 26.581. Manajer dari Humas KAI Daob 1 Jakarta Iksvan Hedri Wintoko mengimbau kepada para pemudik yang baru saja melangsungkan arus mudik pada hari ini diharapkan untuk membeli tiket terlebih dahulu karena memang seiring berjalannya waktu tiket ini akan berangsur habis dan kesediaan akan menjadi terbatas. Memang, jika kami bandingkan dengan puncak arus mudik yang terjadi pada H-2 ataupun H-3 sebelum Hari Raya Idul Fitri, memang hari ini terpantau sedikit lengang dibandingkan dengan kemarin.
Dengan Mas siapa? Husen. Mas Husen hari ini mau melangsungkan perjalanan mudik ya Mas ya? Iya. Kenapa milih mudik hari ini Mas? Karena ini sih menghindari macet aja. Terus juga dapatnya di tanggal ini. Iya. Rencananya mau mudik kemana Mas? Rencana mau mudik ke Amerika ya. Ke Tegal, Brebes. Ini saudara-saudara udah pada kumpul di sana semua ya Mas berarti ya? Iya. Rencananya kereta apinya naik jam berapa dan kereta api apa Mas? Tegal Bahari jam 10.40. Berarti sebentar lagi ya Mas ya bakal berangkat nih ke Tegal nih. Semoga selamat sampai tujuan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Husen dan Mbak. Pada H+1 Lebaran, gerbang tol Cikampek mulai dipadati belasan ribu kendaraan. Menurut pantauan langsung dari tim TV One, gerbang tol Cikampek sampai saat ini pada H+1 Lebaran ada sebanyak 13.536 kendaraan yang didominasi oleh merupakan kendaraan pribadi. Di mana untuk mobil yang juga dari Jakarta menuju ke Jawa yang melalui tol Cikampek sendiri berjumlah 8.366 kendaraan. Sementara untuk kendaraan dari arah Jawa menuju arah Jakarta melalui tol Cikampek ini ada 5.170 kendaraan. Informasinya juga bahwasannya untuk kepadatan atau kemacetan ini akan terjadi pada H+3 Lebaran. Artinya, pada H+3, H+4, H+5 dari tol Cikampek ini akan dipenuhi oleh kendaraan roda 4 yang akan melintas. Menurut pantauan tim kami, di beberapa titik sudah diberlakukan kontraflow pada pukul 08.20 waktu Indonesia Barat tadi pagi, yaitu di kilometer 63, kemudian di kilometer 64, serta kilometer 65. Kepadatan ini juga sudah mulai terjadi dari tol Cikampek menuju Jakarta di kilometer 45, kilometer 58, dan juga kilometer 61. Sementara, kepadatan dari tol MBZ menuju ke tol Cikampek dan juga Jawa meliputi di kilometer 41 sudah terpantau sangat padat dan juga di kilometer 57 serta kilometer 58. Sementara di kilometer 61, kilometer 63, kilometer 68, kilometer 69 juga sudah mulai dipadati oleh kendaraan. Namun, masih terpantau ramai lancar. Untuk periode arus balik mudik Lebaran 2025, dari Jasa Marga sudah menerapkan kembali diskon tarif tol sebesar 20% yang akan diberlakukan 2 tahap di tanggal 3 hingga 5 April 2025 yang berlaku pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan di tahap kedua di tanggal 8 hingga tanggal 10 April 2025, tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat juga. Harapannya, dengan adanya diskon tarif tol ini juga dapat membantu dan juga memudahkan bagi para pemudik yang ingin melanjutkan arus balik menuju ke arah Jakarta, yang juga diharapkan dapat efisien dan juga kenyamanannya. Diskon tarif tol ini juga diberlakukan di beberapa ruas, khususnya di Trans Jawa mencakup tol Jakarta Cikampek, Jalan Layang MBZ, tol Palimanan Kanci, tol Batang Semarang, dan juga tol Semarang seksi ABC. Selama Hari Raya Idul Fitri 2025, arus mudik dari Jakarta diperkirakan mencapai 2,1 juta kendaraan pada periode H-10 hingga H+2. Proyeksi tersebut disampaikan oleh Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas Polri, Agus Suryo Nugroho. Hingga hari H, Senin 31 Maret 2025, tercatat sebanyak 1.765.102 unit kendaraan telah meninggalkan Jakarta, yang berarti sekitar 81% dari proyeksi tersebut telah tercapai. Sementara, pada 18% sisanya masih berada di Jakarta. Agus menambahkan, bila dibandingkan dengan puncak arus mudik pada tahun 2024, terlihat adanya peningkatan yang signifikan. Catatan kepolisian mengungkap bahwa pada H-4 dan H-3 arus mudik tahun ini mengalami kenaikan hampir 14% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, menunjukkan meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur Idul Fitri 2025. Oke pemirsa, itu tadi rangkuman berita kabar mudik terkini. Jangan lupa saksikan kabar mudik setiap harinya hanya di TV One dan live streaming di YouTube TV One News. Saya Bima pamit undur diri dan sampai jumpa.